Kita semua tahu kalau mau berhasil di hampir semua bidang itu perlu yang namanya kerja keras, entah itu di pekerjaan ataupun di lingkungan sekolah atau kuliah. Kerja keras identik dengan melakukan hal yang berat, dan kita juga tahu kalau melakukan hal berat itu susah. Bahkan memikirkan niatnya aja pun terasa sulit. Kamu pasti pernah ngalamin situasi di mana ketika kamu bangun pagi, rasanya males banget buat ngelakuin sesuatu, entah itu buat belajar, olahraga, atau ngerjain proyek yang udah lama kamu tunda. Secara otomatis, otak seolah-olah mendadak bikin alasan kayak, nanti aja deh. Terus langsung sibuk cari aktivitas lain cuma buat menunda kerjaan utama. Tapi, jujur aja ya, menunggu sampai kamu merasa siap buat ngelakuin sesuatu itu sebenarnya jebakan. Kadang perasaan itu nggak akan pernah muncul. Dan semakin lama kamu menunda, maka semakin berat pula tugasnya. Walaupun begitu, sebenarnya masih ada cara buat ngedorong dirimu agar mau melakukan hal berat, sekalipun pas kamu lagi nggak mood, yaitu dengan cara mengakali cara kerja otak. Pertama, kamu harus ngerti dulu apa yang sebenarnya menjadi penghambat di otak kita. Selama ini, perilaku kita tuh punya pola-pola tertentu, dan kalau kamu perhatiin, setiap kali kamu mau ngelakuin hal berat, pasti muncul dua jenis resistensi atau penolakan, yaitu emosi negatif dan ego. Bayangin otak kita tuh kayak anak yang manja. Kalau nggak dikasih apa yang dia mau, dia bakal ngambek, nangis, atau guling-guling di lantai. Cara kerja otak kita juga kayak gitu. Otak kita emang udah diprogram buat mencari kenyamanan. Kita semua pengen yang enak-enak, ngehindarin rasa sakit, dan pastinya mau ngerjain sesuatu dengan ngeluarin energi seminimal mungkin. Makanya, ketika kamu mau ngelakuin hal yang berat, otak rasanya susah banget buat diajak kerja sama karena dia tahu itu bakal susah dan nggak nyaman. Contohnya, pas pagi-pagi kamu mau mandi ke kolam renang, yang airnya tuh dingin banget. Pasti awalnya kamu bakal ragu buat terjun ke kolamnya karena kamu mikir nanti pasti bakal kedinginan. Tapi begitu kamu maksain buat nyemplung, tubuhmu langsung bisa beradaptasi. Nah, ngelakuin hal berat pun juga sama. Yang paling berat itu selalu memulai langkah pertama. Setelah kamu mulai, perlahan-lahan semuanya jadi lebih gampang. Otak kita tuh juga suka banget ngejaga ego biar nggak down. Misalnya, kalau dari kecil kamu sering dianggap sebagai anak yang pinter, maka egomu bakal ngehindar dari hal-hal yang bisa bikin kamu kelihatan gagal. Makanya, dalam beberapa kasus ada anak yang pintar, tapi nggak berani buat show up karena dia selalu ngehindar dari setiap celah yang bisa membuatnya gagal. Yang pada akhirnya anak ini tidak akan mencapai potensi terbaik dalam hidupnya, karena terus-terusan takut kelihatan gagal. Masalah ego ini sebenarnya nggak cuma berkaitan dengan anak yang pintar, tapi juga berlaku ke semua orang. Contoh gampangnya adalah ketika kamu mau nembak lawan jenis yang menurutmu level atau statusnya lebih tinggi darimu. Maka egomu bakal bisikin, jangan, ntar kalau ditolak kan malu. Alhasil daripada egomu hancur, kamu lebih memilih diem dan nggak ngapa-ngapain. Terus beberapa tahun berikutnya, ketika kamu lagi rebahan di kamar sambil natap langit-langit, kamu jadi mikir, duh, seandainya waktu itu aku beraniin diri, pasti... Ego kita terbentuk dari semua pengalaman masa lalu yang pernah kita alami, dan itu yang membentuk realitas kita saat ini. Dalam buku Psycho-Cybernetics karya Maxwell Maltz, dia menjelaskan kalau semua tindakan, perasaan, perilaku, bahkan kemampuan kita selalu konsisten dengan citra diri kita. Kita hanya mau bertindak berdasarkan keyakinan yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Namun keyakinan itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tindakan itu sendiri. Ego kita tuh takut banget sama yang namanya gagal, karena kegagalan bisa ngerusak citra diri. Kamu bisa mengatasi hal ini sesederhana dengan mengubah narasi yang ada di kepalamu. Daripada mikirin kegagalan yang belum tentu terjadi, lebih baik mencoba untuk menikmati semua proses yang ada. Dan kalau nantinya kamu gagal pun juga nggak masalah, karena kegagalan merupakan proses pembelajaran. Di dunia anak pendaki gunung, ada kutipan menarik yang selaras dengan hal ini, yaitu, pendaki terbaik adalah pendaki yang paling menikmati prosesnya. Ketika kamu udah memahami dua resistensi utama otak bekerja, maka kamu bisa lanjut ke tips berikutnya. Otak kita tuh pada dasarnya visual banget. Kalau kamu bayangin harus nulis satu buku full dalam satu hari, ya wajar kalau langsung mumet. Tapi kalau cuma nulis satu paragraf, bisa dong. Ketika kamu lagi nggak mood buat ngelakuin sesuatu, coba deh pakai aturan 2 menit. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menjelaskan ada teknik yang namanya aturan 2 menit.
Teknik ini sesederhana mutusin buat ngerjain sesuatu selama 2 menit aja, karena terkadang kamu akan merasa malas untuk ngerjain hal yang berat. Misalnya mau latihan speaking bahasa Inggris atau latihan interview kerja. Untuk mengatasi rasa malas ini, cobalah untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kamu hanya perlu melakukannya hanya dalam 2 menit. Cara ini akan membuat pekerjaan tersebut terasa lebih ringan dan tidak terkesan mengintimidasi. Dan yang menariknya lagi adalah, setelah 2 menit berlalu, biasanya kamu akan mulai merasa nyaman dengan prosesnya. Inilah yang disebut dengan flow state, di mana kamu masuk ke dalam mode fokus yang membuatmu punya motivasi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Dengan cara ini pula, kamu nggak hanya mampu melawan rasa malas, tetapi juga bisa membangun kebiasaan positif yang membuat proses memulai suatu pekerjaan terasa lebih mudah. Masih ragu? Coba pakai teknik aturan hitung mundur dari angka 5 sampai 1. Dalam bukunya yang berjudul 5 Second Rule, Mel Robbins menjelaskan bahwa cara ini bisa ngasih motivasi dalam sekejap agar kamu mau ngelakuin sesuatu. Caranya hanya dengan menghitung angka 5, 4, 3, 2, 1 dalam pikiran, setelah itu langsung ambil tindakan. Metode ini bisa memutus siklus overthinking yang sering bikin kamu malas dan seketika bisa memaksamu untuk bergerak sebelum keraguan mulai menyerang. Biar nggak bosen, sesekali kamu juga perlu melakukan batching, atau mencampurkan hal yang susah dengan yang seru. Ingat lagi ya perumpamaan kita sebelumnya yang bilang kalau otak kita tuh kayak anak kecil yang manja. Kalau disuruh belajar atau ngerjain sesuatu aja, dia bakal males. Tapi kalau dikasih hadiah, dia bisa lebih kooperatif. Karena otak kita tuh butuh yang namanya pendorong supaya mau gerak. Coba deh, kamu buat aturan ke diri sendiri, misalnya, kalau aku selesai ngerjain 1 set soal, abis itu aku boleh nonton film. Atau, kalau aku selesai ngerjain draft kerjaan kantor, nanti aku boleh nongkrong sama temen. Dengan cara ini, kamu akan lebih termotivasi untuk ngerjain hal berat karena ada hadiah kecil yang menunggu. Tapi, ingat, yang paling penting adalah jangan pernah kasih hadiah ke diri sendiri sebelum kamu nyelesain pekerjaannya. Kalau kamu udah ngasih reward duluan, maka otakmu bakal lebih manja dan lebih susah buat diajak kerjasama. Karena otak akan menganggap bahwa reward atau hadiah itu udah jadi bagian dari proses menunda. Jadi, pastiin hadiah itu datang setelah kamu benar-benar nyelesain pekerjaannya ya. Mengakali otak agar mau ngerjain hal berat memang membantu. Tapi sayangnya, terkadang metode teknis saja nggak bisa diandalkan sepenuhnya. Oleh karena itu, kamu juga perlu yang namanya motivasi. Banyak orang yang udah semangat buat ngerjain sesuatu, tapi berhenti di tengah jalan karena merasa kehilangan motivasi. Sebenarnya masalah ini terjadi bukan karena orang tersebut malas, melainkan karena kurangnya motivasi intrinsik. Ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu didapat dari dorongan eksternal seperti uang, pujian, atau status sosial. Motivasi jenis ini emang bisa ngasih dorongan sementara, tapi energinya cepat habis. Sedangkan motivasi intrinsik merupakan motivasi yang datang dari dalam diri, seperti rasa ingin tahu, tujuan, atau keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu. Motivasi jenis inilah yang kamu butuhkan untuk bisa ngerjain hal berat dalam waktu yang lama, karena motivasi ini membuatmu bisa bekerja untuk kepuasan dan pembelajaran itu sendiri, nggak cuman sebatas demi hadiah atau pengakuan dari pihak eksternal. Lantas, gimana cara mendapatkan motivasi intrinsik ini? Ada 5 variabel yang perlu kamu tingkatkan untuk menciptakan motivasi intrinsik. Pertama, curiosity atau rasa ingin tahu. Temukan aspek di setiap pekerjaan yang membuatmu penasaran. Ketika kamu belajar dan menerapkan hal baru, tubuh akan melepaskan dopamin yang membuatmu lebih termotivasi. Kedua, mastery atau penguasaan. Fokus pada penguasaan keterampilan yang paling penting dalam pekerjaanmu. Kalau udah ketemu, terus kembangkan dan nikmati prosesnya. Ketiga, autotelic atau kesenangan dalam proses. Cobalah nikmati setiap pekerjaan yang kamu lakukan tanpa mengharapkan imbalan, karena hal ini akan mengurangi ekspektasimu dengan pihak eksternal. Keempat, purpose atau tujuan. Hubungkan pekerjaanmu dengan tujuan yang lebih besar. Ketika kamu merasa pekerjaanmu berdampak, motivasi dan semangat akan meningkat dengan sendirinya. Kelima, autonomi atau kemandirian. Ciptakan kontrol atas pekerjaanmu sendiri. Karena ketika kamu punya kontrol, maka kamu punya kebebasan untuk memilih lebih banyak opsi yang pada akhirnya bisa menimbulkan kreativitas. Ketika kelima variabel ini aktif, kamu akan merasakan dorongan dalam diri
yang membuatmu bisa terus maju walaupun sedang menghadapi situasi sulit sekalipun. Ini juga yang bikin orang-orang sukses kayak Elon Musk, Jeff Bezos, Albert Einstein, dan Michael Jordan bisa terus termotivasi sepanjang karir mereka selama puluhan tahun tanpa kehilangan fokus. Mereka semua manfaatin motivasi intrinsik ini buat mencapai tujuan yang lebih besar, yang pada akhirnya bisa membawa mereka ke level-level tertinggi dalam hidupnya. Selain tips-tips teknis, kamu juga butuh sistem pendukung. Salah satunya adalah dengan menggunakan habit tracker. Dengan habit tracker, kamu dapat merencanakan semua aktivitasmu seperti pekerjaan, hobi, atau kegiatan personal. Kamu juga dapat memantau semua prosesnya dari awal sampai akhir. Di template ini, kamu dapat mengetahui seberapa konsistennya kamu dalam mengerjakan sesuatu. Cara pakainya juga gampang, kamu cukup isi list kegiatan yang pengen kamu lakuin secara konsisten, lalu setiap harinya kamu dapat klik checkbox ketika sudah nyelesain setiap aktivitasnya. Di bagian atas kamu dapat melihat bar progress dan di bagian bawah ada persentase tingkat penyelesaiannya. Selain itu, ada juga ilustrasi dalam bentuk tumbuhan yang dapat mengukur seberapa konsistennya kamu dalam menjalani habit tersebut. Di dalam template ini, kamu juga dapat mengetahui secara otomatis terkait aktivitas mana yang paling konsisten dan yang paling sedikit kamu jalani. Lalu di bagian paling bawah, kamu juga disediakan tabel yang dapat kamu gunakan untuk membuat to-do list mingguan dan bulanan yang dapat kamu edit sedemikian rupa sesuai kebutuhan masing-masing. Template ini didesain dengan tampilan yang sangat menarik yang nyaman dilihat oleh mata. Template ini juga ramah untuk pemula dan dapat digunakan di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer. Dapatkan template-nya sekarang, link ada di deskripsi. Kebanyakan orang akan lari dari rasa nggak nyaman, padahal disitulah letak sebuah pertumbuhan. Kalau sesuatu terasa sulit, justru itu bagus karena itu artinya kamu lagi berada di proses pengembangan diri. Daripada terus-menerus takut mengerjakan hal-hal sulit, coba ubah perspektifmu. Anggap aja setiap tantangan bisa bikin kamu lebih kuat dari sebelumnya. Ingat ya, yang membedakan orang sukses dengan orang biasa bukan cuma bakat aja, melainkan kemampuan untuk terus bertindak dan mau ngerjain hal berat walaupun lagi nggak mood. Jadi, ketika kamu menghadapi kerjaan berat yang membuatmu merasa malas, cobalah untuk mulai aja dulu. Gunakan tips 2 menit dan hitungan mundur buat memulai momentum. Setelah itu, lakukan batching dengan cara mencampurkan hal yang susah dengan yang seru. Untuk membuatnya bisa bertahan lebih lama, tumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri. Dan kalau perlu, gunakan template habit tracker agar membuatnya terasa lebih mudah dan berjalan secara terstruktur. Semua tips yang udah kita bahas sebelumnya bukanlah solusi yang instan. Kamu nggak bisa nerapin teknik ini cuma sekali 2 kali, terus berharap kalau ini udah jadi bagian dirimu. Kamu butuh konsistensi. Kalau kamu nerapinnya secara konsisten, maka lama-kelamaan akan membentuk kebiasaan positif yang bisa jadi permanen. Karena seiring berjalannya waktu, semakin sering kamu melakukannya, semakin mudah pula kamu ngejalaninnya. Konsistensi itu kayak bola salju, semakin sering dijalankan, maka semakin besar pula dampaknya. Gimana? Pusing nggak? Menurut riset dari University of London, menggunakan mind map ketika mempelajari sesuatu dapat meningkatkan kapasitas memori sebesar 24%.